Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi pada pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang rata-rata atau min data kelompok ya. Oke, setelah kemarin kita sudah membahas rata-rata min data tunggal, sekarang kita akan membahas rata-rata min data kelompok. Selanjutnya, nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian mampu memahami pengertian min untuk data kelompok, lalu memahami bahwa nilai pendekatan rata-rata min untuk data kelompok itu berbeda dengan nilai pendekatan rata-rata untuk data tunggal ya. Jadi nanti hasilnya untuk min data tunggal itu berbeda dengan min data kelompok ya. Setelah itu kalian mampu menghitung rata-rata atau min untuk data kelompok. Selanjutnya kalian mampu menjelaskan kepada teman kalian tentang hasil hitungan dari min data kelompok ya. Oke. Lalu di sini ada kegiatan sebelumnya, kalian dapat memperoleh informasi dari data mentah dengan mengolah data tersebut ke dalam distribusi frekuensi dan menampilkannya data ke dalam beberapa grafik ya. Jadi kalian ketika nanti menemukan soal yang berbentuk data tunggal atau masih data mentah, masih berbentuk data mentah, kalian rubah terlebih dahulu ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, gitu ya. Selanjutnya, ini ada contoh dalam suatu artikel di koran online menyatakan bahwa Google melakukan wawancara online terhadap pemilik ponsel pintar di Indonesia antara usia 18 dan 64 tahun untuk mengetahui lebih baik mengenai perilaku mereka. Nah, hasil wawancara ini dilansir oleh Google yang menyatakan bahwa rata-rata aplikasi yang diinstal di Indonesia tahun 2015 adalah sebanyak 31 aplikasi per individu. Ini selingan saja. Untuk selanjutnya, nah ini ada untuk menentukan rata-rata min data kelompok itu rumusnya seperti ini. X bar sama dengan sigma I sama dengan I sampai N, F dikali X lalu dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N FI, atau gampangannya X bar sama dengan sigma Fx atau rumus untuk min data kelompok itu rumusnya X bar itu rata-rata ya. X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F, itu sigma itu artinya jumlah ya. Jadi jumlah perkalian antara F dengan X nanti kalian jumlahkan, atau gampangnya gini, kalian tiap kelas itu antara frekuensi dan X-nya itu dikalikan dulu lalu dijumlahkan, itu sebagai sigma Fx dibagi sigma F atau jumlah frekuensinya. Nah, ini ada rumus min untuk data kelompok ya. Di sini ini masih sama yang seperti sebelumnya. Nah, ini X bar itu adalah nilai rata-rata, Xi atau X itu titik tengah interval setiap kelasnya ya. Lalu F itu frekuensi pada interval kelas I. Oke, lalu ini sigma Fi itu sama aja sama sigma F, artinya banyak data. Nah, ini untuk contoh soalnya seperti ini. Ada, kalau di soal di sini itu masih data mentah ya. Di sini ada seorang peneliti melakukan survei terhadap 80 pengusaha dalam suatu pertemuan mengenai pada usia berapa mereka berani untuk memulai usahanya. Nah, hasil survei tersebut itu diberikan seperti di bawah ini ya. Ini data disajikan dalam satuan tahun ya. Ini umur-umurnya ya. Ini berarti data pengusaha berdasarkan umurnya, ini 18 tahun, 24 sampai 21 tahun. Ini masih data acak. Nah, pertanyaannya yang pertama, kalian hitunglah rata-rata dari data tersebut. Rata-ratanya berapa? Ini rata-rata memakai rumus data tunggal.
Lalu yang B, kalian buat tabel distribusi frekuensinya ya dengan 7 kelas, lalu kalian hitung rata-rata dari data yang sudah dikelompokkan pada poin B. Terakhir, bandingkan ukuran pemusatan pada poin A dan C, apa yang dapat disimpulkan mengenai hasil tersebut. Nah, ini jawabannya. Untuk yang A, kalian itu disuruh untuk mencari min atau rata-rata data tunggal ya. Nah, ini X bar sama dengan jumlah data dibagi N tinggal X bar sama dengan 2154 dibagi 80 karena jumlah datanya kalian hitung usianya dari tadi 18 dari ujung sampai ujung itu di total 2154. Lalu dibagi N itu banyaknya data ya, banyaknya data ada 80 data sama dengan 26,925. Ini untuk rata-rata min data tunggalnya. Lalu yang kalian pertanyakan dari poin B ini, kalian buat tabel distribusi frekuensinya. Nah, ini kenapa sampai muncul seperti ini, karena sebelum kalian membuat tabel distribusi frekuensi, kalian harus ngitung dulu panjang kelasnya berapa, banyaknya kelasnya berapa. Nah, ini ketemulah sampai sini ya, itu tabel distribusi frekuensinya. Ada kelas, ada batas kelas, titik tengah, dan frekuensi. Kenapa di sini ada kolom titik tengah dan frekuensi? Karena pada rumus min data kelompok itu akan muncul sigma F dikali XI, ya kan, yang seperti rumus tadi. Nah, di sini titik tengah kali frekuensi. Hasilnya 245 dari mana? Dari 14 dikali 17,5. Ini sama semua ya. Memakai rumus tadi titik tengah kali frekuensi dikali 4 kali 41,5 hasilnya 166. Nah, itu yang B ya. Nah, lalu yang C, kalian disuruh untuk menghitung rata-rata min data kelompoknya. Rumusnya pakai yang ini. Ya, bisa kita singkat sama dengan X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Artinya apa ini? F kali X itu tiap kelas itu berapa, lalu dijumlahkan ya, dijumlahkan hasilnya ternyata 2156 dibagi sigma F, banyaknya frekuensi ada 80, sehingga 2156 dibagi 80 hasilnya 26,955. Oke. Nah, ternyata hasilnya berbeda kan antara A sama B. Nah, ini untuk jawaban D ya. Untuk jawaban D itu hasilnya berbeda antara penggunaan rumus min untuk data tunggal dengan min data kelompok ya. Itu yang jawaban D. Selanjutnya kalian disuruh untuk menghitung latihan soal ini. Nah, ada ralat sedikit. Ini untuk yang poin B itu bukan 5 kelas tapi 6 kelas ya. 6 kelas. Kalian kalau enggak, kalian jangan fokus dengan 5 kelas ini. Kalian yang penting buat distribusi, atau yang penting kalian buat tabel distribusi frekuensinya dulu. Ya, ini kalian hitung, silakan hitung rata-rata pakai rumus data tunggal yang A. Lalu yang B buat tabel distribusi frekuensi. Lalu yang C hitung rata-rata pakai rumus data kelompok. Lalu yang D bandingkan apakah sama, apakah beda, seperti itu ya. Lalu yang nomor 2 itu sama. Kalian tinggal hitung nilai min untuk data kelompok ya, pakai rumus yang X bar sama dengan sigma F kali X bagi sigma F. Itu tinggal masukkan rumus saja. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Silakan dikerjakan di catatan buku kalian lalu dikumpulkan di meja tugas Ibu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.